Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Suara Genta, Gemakan Firman Tuhan kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang pelayan yang baik, yang akan kita renungkan bersama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bapaknya adalah orang Yunani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam teks ayat ini secara tersirat Allah itu mau bahwa setiap pekerjaan pelayanannya agar dapat berjalan secara terus-menerus. Setelah Yohanes yang disebut Markus bersama dengan Barnabas meninggalkan Paulus dalam pelayanan yang dimana terdapat pada pasal sebelumnya, namun di dalam teks ini kita melihat bahwa Allah tidak tinggal diam dalam pekerjaannya. Allah tidak tinggal diam dalam pekerjaan pelayanannya. Salah satu contohnya di mana Allah menyediakan seorang pelayan untuk bersama Paulus. Di antaranya adalah Silas dan juga Timotius. Itulah sebabnya pada ayat ini juga merupakan pemberitahuan yang dimana Allah menuntun Paulus ke Listra dengan memiliki maksud untuk mengajak Timotius agar turut dalam pelayanan Tuhan bersama Paulus. Tentu dalam teks ini merupakan pelayanan yang terjadi dalam pemberitaan Injil Tuhan. Jika kita memperhatikan secara keseluruhan dalam teks ayat 1 sampai yang ketiga ini, sudah sangat jelas tercatat bahwa ketika menjadi seorang pelayan yang baik, tentu dia harus dapat menjadi murid yang baik serta berkarakter baik. Ya, artinya penunjukan Paulus atau ajakan Paulus agar Timotius turut dalam pelayanan ini bukan asal nunjuk, tetapi secara tidak langsung salah satu di antaranya ada ketentuan, ada kriteria yang harus dimiliki. Dalam teks ini dikatakan di sana, dan Paulus mau. Kata penghubung "dan" di sini memiliki arti bahwa setelah Paulus tahu Timotius adalah murid yang baik, sukses menjadi murid yang baik, sukses menjadi seorang murid, atau sukses untuk dimuridkan oleh nenek Timotius, oleh ibu Timotius, ataupun oleh Paulus, dan kini Paulus mau Timotius menyertainya. Paulus mau Timotius menyertai pelayanan bersama Paulus. Apa artinya? Dalam ayat ini sangat jelas bahwa ketika menjadi seorang pelayan yang baik, yang pertama adalah harus menjadi seorang penurut. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa ketika menjadi seorang pelayan yang baik, yang kedua adalah rela berkorban, rela meninggalkan kesenangan diri ataupun pemuasan diri. Dalam hal ini tentu ketika Timotius turut bersama Paulus, dia pasti akan meninggalkan ibunya. Yang ketiga, dalam menjadi seorang pelayan yang baik adalah kita dapat bekerja sama dalam memajukan pekerjaan pelayanan. Tertulis dalam ayat ini di mana Timotius juga harus mau disunatkan agar pelayanan Injil kepada orang-orang Yahudi tidak terhambat karena keberadaannya yang dipandang memiliki keturunan sebagai orang Yunani. Menjadi perenungan kita bersama. Ketika menjadi seorang pelayan yang baik,
dalam keikutsertaannya atas setiap pekerjaan pelayanan dan dalam pekerjaan Tuhan. Tentu ini bukanlah pekerjaan biasa, tetapi pekerjaan yang dimana Tuhan itu adalah Allah sendiri, yang dimana Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga ketika Allah merindukan kita untuk turut dalam pekerjaannya, turut dalam proyek Allah, tentu kita harus menjadi pekerja-pekerja yang baik, pelayan-pelayan yang baik. Dan ketika menjadi seorang pelayan yang baik, tentu juga harus menjadi murid yang baik. Dalam hal ini, ketika menjadi murid yang baik, pelayan yang baik, harus siap menjadi teladan, harus siap untuk dimuridkan, harus siap untuk diubahkan, harus siap untuk mau diajak maju dalam Tuhan, dan harus siap untuk mendukung dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang melimpah dengan segala kemurahan, yang dimana pada hari ini melalui bimbingan Roh Kudus-Mu telah menuntun kami untuk dapat belajar dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar segala yang kami renungkan dapat terjadi sesuai dengan maksud Tuhan, dan hanya kebenaran firman Tuhan saja yang nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, Tuhan bekerja dengan begitu sempurna, dan firman-Mu tidak menjadi sia-sia, sehingga kami dapat semakin menikmati proses untuk dapat berubah dan berbuah di dalam Kristus. Tegur dan terus ingatkanlah kami Tuhan, agar kami dapat menjadi pekerja-pekerja Kristus yang mulia, pelayan-pelayan Tuhan yang baik, sehingga kami terus dapat menjadi teladan, menjadi pribadi yang siap diubahkan dan siap bekerja untuk memajukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh semakin membukakan mata, hati, dan telinga kami untuk boleh semakin melihat, peka, dan mengerti terhadap kemauan Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami, ampunilah kami, dan mampukanlah kami untuk menjadi pendengar dan pelaku yang setia. Dan pagi hari ini kami juga rindu menyerahkan untuk setiap aktivitas apapun yang kami lakukan hari ini, sehingga setiap hal yang kami lakukan, biarlah kiranya berkat dan penyertaan Tuhan boleh selalu dapat kami nikmati. Kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan, berikanlah kepada kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan dari saat ini hingga sampai kekal selamanya, saat Tuhan datang untuk menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.